pagi Ibu. Nah, hari ini kita ada tugas omel per paralel dari kelas 4. Nah, saya sendiri Berita dari kelas Alif. Saya Betul dari kelas Al-Rashid. Saya Nur Madina dari kelas Al-Halim. Nah, kami di sini akan membahas tentang proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, adapun kesiapan dari kelas kita sendiri, Ibu, yaitu pertama-tama langkah yang kita ambil adalah kesiapan. Nah, kesiapan tersebut berupa asesmen formatif. Nah, yang kita bagikan saat awal pembelajaran. Nah, kemarin kan ada di situ nama, hobi, terus kesenangan, cita-cita, gaya belajarnya seperti apa, yang tidak suka seperti apa. Nah, di situ ada asesmen formatif. Nah, terus di saat pembagian tersebut kita kalau melihat minat belajar anak ini seperti apa. Nah, menurut Ibu Atul seperti apa di minat anak ini di kelas? Kalau anak-anak untuk dalam hal ini anak-anak tuh lebih ke mewarnai melukis, tapi mereka untuk menggambar itu kurang. Jadi mereka lebih suka mewarnai atau melukis di kertas yang sudah berisi pola gambarnya. Kalau Ibu Madina Kurang lebih seperti di kelas Ibu Atul, anak-anak lebih suka melukis daripada menggambarnya. Oh iya, berarti di kelas kita sendiri tuh anak-anak masih kurang imajinasinya. Iya, cara berimajinasinya, gambarnya seperti apa. Nah, jadi bisa tuh Bu, kita bagaimana caranya kita tuh membuat anak itu berimajinasi lebih. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan gaya belajar anak itu seperti apa. Nah, jadi di sini bahwa untuk gaya belajarnya adalah kinestetik dan visual. Ya. Nah, untuk kinestetik tersebut seperti prakteknya seperti apa Bu? Dalam prakteknya? Prakteknya anak-anak antusias kalau ada praktek di kelas, misalkan kayak tas lukisan. Anak-anak sering nanya ke Bu kapan mulai mewarnainya, kan Bu jadi sangat antusias dalam hal melukis tas warna. Kalau dalam gerakan tubuh dalam kinestetik mungkin anak-anak lebih leluasa dalam bergerak. Ya, mereka tidak harus kalau di kelas saya pribadi, anak-anak itu saya bebaskan menggambar di mana, ingin menggambar di atas meja atau di lantai seperti itu, terserah mereka nyaman. Jadi mereka bisa menggerakkan, mungkin mereka sambil rebahan, sambil tepuk bisa terserah. Ini anak Iya. enjoy aja. Tangannya juga bergeraknya leluasa. Enjoy. Nah, jadi untuk visualnya di kelas saya itu anak itu bisa mendemonstrasikan apa yang dia lihat. Nah, jadi kita bagaimana caranya kita tuh anak itu bisa mendemonstrasikan, misalkan melihat pemandangan, kayak caranya kita tuh memberikan anak pemahaman untuk melukis ya. Atau misalkan diberikan belajar di lingkungan bebas, nah sambil melukis apa namanya, coba gambarkan apa yang ada di sekitar kalian, nah seperti itu untuk mendemonstrasikannya. Jadi Ibu untuk hasil untuk bahannya yang kita terapkan itu adalah tas lukisan. Nah, kemarin kan kita P5-nya membuat tas lukisan gitu ya di kelas. Untuk prosesnya menurut Ibu sendiri bagaimana? Untuk prosesnya kemarin di kelas saya pribadi, anak-anak sangat antusias karena mereka ya kembali lagi ke minat anak-anak yang memilih melukis daripada lebih memilih mewarnai atau melukis daripada harus menggambar pola dirinya. Jadi mereka sangat antusias dengan kita
membawa cat air sebagai alat tulisnya kok. Jadi itu anak-anak sangat ya senang gitu. Selain itu anak-anak bisa dari soalnya kan cat lukis yang mereka bawa itu kan warnanya terbatas, jadi anak-anak bisa mengkombinasikan warna kepala terus yang warna di luar yang indah. Kalau di kelas Madinah, di kelas Arahain kurang lebih seperti di kelas Ibu Atul, anak-anak sangat antusias, terus saling berkelompok juga beri warnanya, tapi yang itu akan mencampur warnanya sangat suka anak-anak. oh iya, dicampurkan ya warnanya. Ada lagi Bu? Kalau proses di kelas saya itu sendiri, waktu pengumuman itu udah antusias banget. Nah, iya. Terus apalagi pas sudah barangnya sudah tersedia, ini sudah disediakan dari tas, lukisan, kuasnya, terus antusias bawa sendiri, cat air sampai yang udah 24 warna, yang kayak spesial banget kan warnanya. Nah, jadi situ anak-anak belajar kombinasi warna, terus belajar prosesnya tuh berimajinasi. Nah, ini kan sudah tersedia nih gambar, tapi tidak ada contoh warnanya. Nah, jadi anak tuh berimajinasi apa yang cocok warnanya di dalam lukisan tersebut. Terus ada yang anak yang melukisnya sukanya sendiri, harus fokus ke sendirian, ada yang berkelompok hobinya saling tukar pikiran. Nah, kamu warnanya apa? Aku ini, oh iya. Terus apalagi ditambahin nih ya kata-katanya itu di kelas tersebut. Aku mau nambahin ada apa namanya imajinasi salju atau bintang. Nah, itu ada pohon-pohon. Juga di kelas saya itu ada yang menambahkan pelangi, jadi anak tuh nggak terpacu pada gambar itu aja, ditambahkan lagi. Mereka memikirkan banyak hal gitu. Jadi bahan yang kita gunakan itu adalah lukisan. Menurut Ibu, adakah manfaat dari lukisan tersebut diterapkan ke anak-anak? Pastinya ada. Melatih sabar anak-anak dulu ya pasti. Soalnya karena anak-anak yang notabene dan dominannya manja itu sering mainnya ini gimana ya, karena kita mau melatih imajinasi anak-anak tadi, jadi ya mereka harus sabar bisa mendemonstrasikan hal yang mereka lihat dari gambar itu gitu. Kemudian saya rasa untuk melukis itu juga melatih kerapian anak-anak dalam hal seni. Kalau Ibu Adina, selain manfaat yang dijelaskan Ibu Atul tadi, manfaat dari tas lukisan itu sendiri bisa digunakan anak-anak untuk membawa bukunya. Iya. Bagi rapat kemarin nih ya, jadi TTP dan bagi rapat, jadi ibu nggak ribet juga buat. Terus adapun manfaat dari tas tulisan tersebut, kita bisa melatih kognitif anak, afektifnya, psikomotornya. Nah, jadi anak-anak tuh kognitif dapat, afektifnya dapat, dan psikomotornya dapat. Iya. Sekian dari Padahal kelas 4. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.